Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran Himatika Universitas Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang turunan fungsi aljabar. Ini definisinya bahwa turunan fungsi aljabar itu merupakan fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Sebagai contoh, jika kita punya fungsi f, maka turunan pertamanya adalah f aksen yang memiliki nilai tidak beraturan. Adapun notasinya dapat ditulis sebagai berikut, dy per dx, atau df per dx, atau juga dapat ditulis y aksen, atau dapat ditulis juga sebagai f aksen x. Aturannya, jika diketahui fx sama dengan ax pangkat n, dengan a adalah konstanta, maka turunan pertama fx terhadap x adalah f aksen x, di mana f aksen x itu sama dengan n dikali a dikali x pangkat n-1. Jadi ingat bahwa turunan pertama dari fx terhadap x itu sama dengan n, yaitu pangkatnya, dikalikan dengan a sebagai konstanta, kemudian dikalikan dengan koefisien x yang pangkatnya berkurang 1. Langsung saja kita ke contoh soal. Ingat bentuk f aksen x ini. Langsung saja ke nomor 1. Tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 4. Bentuk ini kita dapat ubah menjadi 4 dikali 1. Kita dapat ubah juga menjadi 4 dikali x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu adalah 1. Maka turunan pertama dari bentuk ini adalah 0 dikali 4 dikali x pangkat 0 dikurang 1 sama dengan 0 dikali 4 dikali x pangkat min 1. Ingat semua yang dikalikan 0 pasti hasilnya sama dengan 0. Maka turunan pertama dari 4 itu adalah 0. Teman-teman cukup ingat untuk bentuk ini bahwa turunan dari suatu konstanta itu pasti sama dengan 0. Jadi tidak perlu menggunakan cara ini, cukup ingat saja bahwa turunan dari suatu konstanta adalah 0. Yang kedua, tentukan turunan pertama dari x. X ini kita dapat ubah bentuk menjadi x pangkat 1. Maka turunannya adalah 1 dikali x pangkat 1 dikurang 1 sama dengan x pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi turunan dari x itu adalah 1. Teman-teman juga cukup ingat bahwa untuk x ini koefisiennya 1, maka turunannya pasti sama dengan 1. Jadi jika ada soal seperti nomor 3 ini, turunan dari 101x, maka cukup kalikan 101 dengan 1. Karena turunan x adalah 1, maka turunan dari bentuk ini adalah f aksen x sama dengan 101. Yang keempat, fx sama dengan x pangkat 12. Kita masukkan sesuai rumusnya, maka turunan pertamanya adalah 12 dikali x pangkat 12 dikurang 1 sama dengan 12 dikali x pangkat 11. Yang kelima, turunan dari 2x pangkat 2. Maka hasilnya sama dengan 2 dikali 2 dikali x pangkat 2 min 1 sama dengan 4x. Yang keenam, turunan pertama dari 8x kuadrat ditambah 5. Kita kalikan 2 dikali 8 dikali x pangkat 2 dikurang 1 ditambah, ingat turunan dari suatu konstanta adalah 0. Maka turunan dari 8x kuadrat ditambah 5 adalah 16x. Next. Selanjutnya, fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 10x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 3. Maka turunan pertamanya itu adalah 3 kali 4, 12. Pangkatnya berkurang 1, maka 12x kuadrat ditambah 2 kali 10, 20. Pangkatnya berkurang 1, berarti 20x. Dikurang turunan dari x 1, maka 2 kali 1, 2. Ditambah turunan dari konstanta adalah 0. Maka turunan dari bentuk fungsi ini adalah 12x kuadrat ditambah 20x dikurang 2. Kemudian yang ketujuh, jika diketahui fx-nya sama dengan setengah x pangkat 4 dikurang 4x pangkat min 1 ditambah x, maka turunan pertamanya adalah 4 dikali setengah, 2, kemudian pangkatnya berkurang 1, maka 2x pangkat 3 ditambah minus 1 dikali minus 4, hasilnya plus 4.
dikali X pangkat min 1 dikurang 1, hasilnya minus 2. Kemudian ditambah turunan dari X adalah 1. Jadi turunan dari bentuk ini adalah 2X pangkat 3 ditambah 4X pangkat min 2 ditambah 1. Selanjutnya kita ke aturan hasil kali. Jika Y itu adalah bentuk perkalian dari U dan V, maka turunan pertamanya adalah U aksen V ditambah U V aksen. Kita ke bentuk soal ini. Jika diketahui fx sama dengan 3x kuadrat dikurang 1 dikali 2x ditambah 5, maka kita misalkan terlebih dahulu 3x kuadrat min 1 ini sebagai U dan 2x ditambah 5 sebagai V. Kemudian kita tentukan U aksen dari bentuk ini adalah 3 kali 2, 6, X pangkatnya berkurang 1, maka 6X. Kemudian ini 1 kali 2, 2, pangkatnya berkurang 1, 0, maka hasilnya 2. Maka turunan dari bentuk ini adalah U aksen yaitu 6X dikali V, 2X tambah 5, ditambah U 3X kuadrat dikurang 1 dikali V aksen yaitu 2. Maka 6X ditambah 2, 6X dikali 2X adalah 12X kuadrat, ditambah 6X dikali 5, 30X, ditambah 3X kuadrat dikali 2, 6X kuadrat, dikurang 1 kali 2, 2. Karena ada bentuk yang sama yaitu X kuadrat, maka kita gabungkan menjadi 8X kuadrat ditambah 30X dikurang 2. Next. Selanjutnya, aturan hasil bagi. Jika terdapat suatu Y, yaitu bentuk pembagian dari U dan V, maka turunan pertama dari Y adalah U aksen V dikurang U V aksen dibagi V kuadrat. Langsung saja ke contoh soal. Y sama dengan 5X dikurang 2 dibagi 3X kuadrat ditambah 5. Maka kita misalkan dahulu 5X min 2 ini sebagai U dan 3X kuadrat plus 5 itu sebagai V. Nah, U aksennya itu sama dengan 1 kali 5, 5. Ini turunan dari 2 adalah 0, maka U aksen sama dengan 5. Kemudian turunan dari 3X kuadrat adalah 6X. Jadi, Y aksennya sama dengan U aksen yaitu 5 dikali V, 3X kuadrat ditambah 5 dikurang U-nya 5X dikurang 2 dikali V aksen yaitu 6X dibagi V kuadrat. 3X kuadrat ditambah 5 dikuadratkan. Maka hasilnya adalah, kita langsung ke akhir saja, yaitu min 15X kuadrat ditambah 12X ditambah 25 per 3X kuadrat ditambah 5 dikuadratkan. Jika teman-teman ingin lebih sederhana, bisa sederhanakan sendiri ya. Lanjut ke turunan trigonometri. Ingat bahwa turunan dari sin X adalah cos X. Dan turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Contoh soal, jika diketahui Y-nya sama dengan 2 sin X, maka Y aksennya adalah turunan dari sin X adalah cos X, maka tinggal kalikan 2 dengan cos X. Jika Y-nya adalah 3 cos X ditambah 10X kuadrat, maka turunan pertamanya adalah turunan dari cos X adalah min sin X. Maka 3 cos X ini turunannya adalah min 3 sin X. Ditambah 2 kali 10, 20. Pangkatnya berkurang 1, maka 20X. Jadi turunannya adalah min 3 sin X ditambah 20X. Selanjutnya, tentukan turunan pertama dari fx sama dengan tan X. Nah, ini penyelesaiannya. Fx sama dengan tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi kita misalkan dahulu sin X sebagai U, cos X sebagai V. Nah, U aksen itu sama dengan cos X, dan V aksen itu sama dengan min sin X. Maka kita tinggal masukkan ke bentuk aturan pembagian. Jadi Y aksen sama dengan U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Sama dengan U aksen adalah cos X dikali V, yaitu cos X,
dikurang U-nya adalah sin X dikali V aksennya min sin X dibagi V kuadrat, yaitu cos X dikuadratkan. Jadi, Y aksen sama dengan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Hasilnya sama dengan, ingat bahwa sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu hasilnya adalah 1. Ingat pembelajaran sebelumnya. Jadi, bentuk ini itu sama dengan 1. Jadi, Y aksen sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos kuadrat X itu adalah bentuk dari secant kuadrat X. Next, ke aturan rantai. Misalkan Y sama dengan fungsi UX, di mana V dan U adalah fungsi-fungsi yang memiliki turunan, maka turunan dari Y adalah Y aksen sama dengan F aksen UX dikali U aksen X, atau dapat juga ditulis menjadi DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ke contoh soal, tentukan turunan pertama dari Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1, kemudian dipangkatkan 4. Kita misalkan yang di dalam kurung ini adalah U. Maka Y aksen sama dengan 4 dikali U-nya, yaitu 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1, kemudian pangkatnya berkurang 1 sehingga menjadi 3, kemudian dikali turunan dari U, turunan dari yang di dalam kurung ini adalah 4X ditambah 3. Maka turunan dari 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 dipangkatkan 4 adalah 16X ditambah 12 dikali 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 1 dipangkatkan 3. Oke, sekian dari video pembelajaran ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.